Tetap dalam hadirat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Wow, luar biasa sekali. Saya paling suka kalau ibadah orang-orang yang ada adalah orang-orang yang suka menyembah. Karena saat saudara menyembah, ya Roh Kudus hadir, pengurapan Tuhan dicurahkan. Saya tanya di sini siapa yang ikut puasa, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ini laskar-laskar Allah, tentara Allah yang luar biasa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini saya langsung saja mau sampaikan pesan Tuhan buat kita semua di tempat ini. Pesan Tuhannya simpel, kita semua sudah tahu. Tapi hari ini saya berdoa Anda terima pesan Tuhan ini dengan hati yang terbuka lebar. Ya, dan sungguh-sungguh kita kerjakan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Preach the gospel. Beritakan Injil. Amin. Saya ulangi sekali lagi, beritakan Injil. Para pemusik, pemuji, penyembah, beritakan Injil. Guru kids, beritakan Injil. Tim ibadah, asyir, petugas persembahan, apa pesannya? Beritakan Injil. Saya berharap ketika saudara dengar perkataan ini, saudara enggak berkata di dalam benak saudara bahwa ini bukan buat saya. Tapi hari ini mari kita sadari, ini yang Tuhan mau. Setiap orang dipanggil untuk memberitakan Injil. Kalau saudara adalah pengikut Kristus, kalau kita orang Kristen, kita dipanggil memberitakan Injil. Langsung saja buka Alkitab. Kita baca di 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Jadi, janganlah apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, ini Paulus, seorang hukuman karena dia. Oke, saya berdoa di tempat ini, Anda terima firman Tuhan ini. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Bagaimana dengan Anda di kantor? Apakah saudara masih malu bersaksi sama teman Anda di kantor? Bagaimana dengan ketika saudara berada dengan teman-teman perkumpulan atau hobi di mana Anda berada, relasi bisnis saudara, teman kampus saudara, atau tetangga saudara. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Janganlah malu, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nanti suatu saat saudara ada berdiri di depan pintu surga, Yesus tidak akan malu mengakui saudara. Saudara adalah anak-anaknya dan saudara di welcome masuk di dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jangan apa? Jangan malu bersaksi. Jangan malu memberitakan Injil. Preach the gospel. Katakan amin, saudara. Melainkan, lanjutkan itu. Melainkan ikutlah. Disuruh apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ternyata kita ikut Yesus juga dipanggil untuk ikut menderita. Karena kadang waktu kita memberitakan Injil, kita ngalami tantangan di situ, betul? Saudara memberitakan Injil, berapa banyak anak muda memberitakan Injil, dia dicap sama teman-temannya, kamu fanatik ah. Benar? Sok rohani ah. Gak usah munafik ah. Saudaraku, kadang-kadang kita ngalami seperti itu. Aniaya yang kita alami memang berbeda dengan yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat mula-mula pada zaman itu. Di dalam pemberitaan Injil mereka terancam nyawanya. Mungkin saudara dan saya tidak. Belum sampai di situ. Tapi di level tertentu kadang-kadang ada pressure di situ. Kadang-kadang ada tekanan di situ. Itu sebabnya ditulis di sini,
Rasul Paulus berkata, ikutlah menderita. Karena kita semua yang ada di tempat ini bukan jemaat biasa. Saudara semua di sini saya percaya adalah laskar Kristus. Tentara-tentara Allah yang gagah perkasa. Ikutlah menderita. Kalau rakyat waktu perang sembunyi, tentara perang ada di garis depan. Dia berkorban yang paling pertama, dia menderita yang paling pertama. Kenapa? Dia tentara. Ini levelnya Paulus, ini levelnya rasul-rasul. Dan hari ini kalau saudara renungkan baik-baik firman Tuhan yang saya sampaikan terus-menerus di Gebiar tahun ini, temanya di sini. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kekuatan sendiri biasanya mundur teratur. Kalau kekuatan sendiri biasanya nggak sanggup. Karena tekanan banyak. Tantangannya banyak. Pengorbanannya besar untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil butuh pengorbanan yang besar. Tapi firman Tuhan hari ini jangan malu bersaksi tentang Yesus. Dan ikutlah menderita. Kita ikut Yesus bukan sekedar diberkati. Yes, saya berdoa saudara semua diberkati. Yes, saya berdoa saudara semua berhasil di dalam hidup saudara. Tapi jangan lupa firman Tuhan juga berkata, pikul salib. Sangkal diri. Ikut Yesus. Seperti Yesus disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib. Kalau saudara juga pikul salib Kristus, ikut menderita bagi Yesus, maka sama seperti Yesus dibangkitkan dari kematian, mengalami kemuliaan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda dan saya juga akan mengalami kebangkitan Kristus dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Satu lagi ayat kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Terus petunjuk berikutnya, sabarlah menderita. Kalau saudara sudah masuk di level ini, pemberitaan Injil, jadi tentara Allah yang maju bergerak. Di medan perang itu yang namanya peperangan itu terus. Ya gempur-gempuran. Ada penderitaan di situ, ada tantangan di situ. Tapi pesan firman Tuhan, sabarlah menderita. Disuruh sabar menderita. Nanti di satu bagian khotbah ini kita akan tahu kenapa juga Tuhan suruh sabar menderita. Kalimat terakhir mari kita baca bersama-sama dengan keras dan mantap. 2, 3. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah apa? Tugas pelayananmu. Saudaraku, ternyata pemberitaan Injil itu duty. Itu tugas pelayanan kita. Para pendoa, tugas Anda bukan hanya berdoa. Tugas saudara juga memberitakan Injil. Ini tugas pelayanan kita. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Staf gembala ibadah, koordinator ibadah, ketua seksi, asyir, petugas persembahan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Apakah selama ini kita sudah menunaikan tugas kita atau belum? Jangan-jangan kita berpikir berdiri di depan pintu itu, kemudian memberikan salam, itu artinya kita sudah menunaikan tugas. Ya tentunya di satu sisi dalam pelayanan. Tapi ternyata ada dimensi lain dalam pelayanan yang diperintahkan. Ini bukan himbauan, ini tugas. Tugas itu kewajiban. Tugas itu keharusan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow, hari ini saudara mesti sadar.
Pemberitaan Injil bukan optional. Bukan pilihan, tapi itu tugas. Disuruh kita untuk menunaikan tugas pelayananmu. Untuk melakukan ini butuh sabar menderita. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, kita sebenarnya gak repot. Memberitakan Injil itu banyak repotnya. Anda sudah susah-susah memberitakan Injil, ditolak. Anda sudah berupaya sedemikian rupa untuk memberitakan Injil, tapi selalu saja ada hambatan lagi yang berusaha untuk merintangi saudara. Ada saja, waktu saudara memberitakan Injil, menunaikan tugas pelayanan saudara, kadang-kadang bukan hal yang enak yang kita dapat, tapi cemoohan yang kita dapat. Sudah gitu kita harus korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, korban segalanya. Tapi hari ini sekali lagi, terima pesan firman Tuhan para tentara Allah di tempat ini. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya percaya di sini Laskar Kristus, tentara-tentara Allah yang siap maju bergerak menunaikan tugas pelayanan sebagai pemberita Injil. Sebagai pemberita Injil. Nah, kalau saudara pemberita Injil, saudara mesti tahu terlebih dahulu tentang Injil. Apa itu Injil? Sederhananya begini, Injil adalah kabar baik tentang jalan keselamatan masuk surga. Itu yang paling simple. Tapi jalan keselamatan masuk surga ini lengkap dengan paketnya. Keselamatan dari kutuk pada berkat. Dari kegelapan pada terang. Dari kehancuran pada pemulihan. Dari dosa pada kemerdekaan. Dari kegagalan pada keberhasilan. Dari sakit penyakit pada kesembuhan melalui Yesus Kristus. Itu Injil. Itu Injil. Yaitu berita keselamatan. Kita perlu terima dan memiliki jaminan keselamatan. Karena itu orang perlu mendengar pemberitaan Injil. Tugas saudara dan saya adalah membagikan good news. Karena Injil disebut kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kita yang harusnya binasa masuk neraka, tapi beroleh jalan untuk diselamatkan masuk di dalam kerajaan surga. Itu Injil. Itu Injil. Dan kita harusnya bagikan itu. Dan orang butuh untuk mendengar Injil supaya orang bisa menerima keselamatan. Oke, orang butuh dengar supaya percaya. Kalau percaya baru terima. Kalau terima Yesus baru mereka diselamatkan. Itu Injil. Sama seperti kalau di dunia ilustrasi yang paling simpel adalah kalau saudara butuh banyak di luar, mungkin juga di dalam tawaran asuransi. Ya, mungkin ada yang agen asuransi di sini. Ya, asuransi kan sebenarnya menawarkan apa itu namanya coverage keuangan kalau terjadi sebuah resiko, betul? Ya, itu ada itu istilahnya dikasih kepastian tentang keuangan kalau terjadi sebuah resiko. Jadi kalau orang ambil asuransi mobil berarti ada coverage keuangan kalau sampai terjadi sesuatu dengan mobil. Kalau orang mau kepastian di situ. Tapi itu untuk urusan dunia. Saya mau ngomong sama saudara, lebih dari semua urusan dunia, nomor satu di sana. Nomor satu keselamatan jiwa kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan teman-teman kita, keselamatan orang-orang yang kita kasih. Hanya ada satu jaminan keselamatan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dan
memberitakan Injil, saudaraku, itu selalu dua sisi. Sisi pemberita Injil dan sisi yang menerima berita Injil. Jadi ada dua sisi, yang memberitakan dan yang mendengarkan pemberitaan Injil tersebut. Dan dua-duanya mesti sadar, kalau kita jadi pemberita Injil, kita harus sadar kita butuh memberitakan Injil. Kita butuh. Mungkin saudara belum merasa butuh, tapi kita butuh memberitakan Injil. Tapi lebih juga daripada itu, mereka lebih butuh menerima berita Injil. Jadi hanya kalau dua-duanya jalan, maka keselamatan akan terjadi. Jadi butuh kesadaran. Saya mulai dulu yang pertama, mengapa kita butuh memberitakan Injil? Karena saya bicara sama saudara semua, para pemberita Injil yang diperintahkan untuk menunaikan tugas pelayanan saudara. Kenapa kita butuh memberitakan Injil? Nomor satu, karena itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Itu bukan himbauan agung. Itu amanat agung. Itu sebuah perintah. Itu sebuah mandat. Dan Yesus ngomong begini sama murid-muridnya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Jadi buat Yesus jangan banyak ngomong. Yang penting kenyataannya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Apa itu? Amanat agung. Perintah-perintah yang lain, yes. Tapi yang satu perintah ini amanat agung. Yesus ngomong begini sama Bapa di surga. Tentang Bapa di surga. Karena dia mengasihi Bapa di surga. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi dia mengasihi Bapa. Dan dia manifestasikan itu. Dia buktikan itu. Dengan melakukan kehendak dia yang mengutus. Saudara diutus untuk memberitakan Injil. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara melakukan kehendak Yesus yang mengutus saudara memberitakan Injil. Ini amanat agung. Mari kita masukkan di dalam hati kita. Ini amanat agung. Ini adalah sebuah perintah. Tadi kita sudah baca, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ikutlah menderita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dia sudah lakukan semuanya buat saudara dan saya. Sekarang amanat agung buat kita. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Nomor satu. Nomor dua, kenapa kita butuh memberitakan Injil? Yang kedua, karena itu sebuah kehormatan. Memberitakan Injil adalah kehormatan. Kita baca Kisah 5 ayat 40 sampai 42. Saya enggak tahu bagaimana saudara menerima khotbah ini. Ada mungkin sebagian yang menerima dengan amin, amin. Ada yang sebagian menerima ya paling khotbah penginjilan lagi. Paling khotbah penginjilan lagi. No. Saya berdoa ada pertobatan di hati kita. Dan saya berdoa malam hari banyak yang bertobat. Oke, karena kadang-kadang kita sudah terlalu tebal telinga kita, dikhotbahin sampai mulut berbusa pun. Jangankan mulut pendeta, mungkin Tuhan Yesus datang sendiri pun masih tidak tergerak tuh. Tolong salaman kiri kanan saudara katakan, ayo bertobat. Haleluya. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita baca Kisah 5 ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan apa? Gembira. Karena mereka telah dianggap layak.
sudah dianggap layak. Untuk apa? Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu kehormatan. Ayat 42. Ternyata mereka mau nambah lagi kehormatannya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Padahal baru saja apa yang terjadi? Disesah, dianiaya, dihakimi, bahkan hampir dibunuh. Tapi mereka gembira. Ini gak masuk akal. Gembira karena telah dianggap layak. Berarti kalau belum ngalami gitu belum dianggap layak. Mungkin saudara dan saya belum dianggap layak. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Wow. Banyak orang kalau bicara dianggap layak, naik level, artinya terima berkat, terima mujizat. Yes, bagus di satu sisi. Tapi Anda jangan lupa sisi yang lain. Pemberitaan Injil adalah sebuah kehormatan. Kehormatan. Jadi kalau mereka memberitakan Injil itu sebuah kehormatan. Bahkan kalau mereka karena pemberitaan Injil itu harus menderita penghinaan, mereka dianiaya, itu sebuah kehormatan yang lebih besar. Saya berdoa hari ini mulai dari sejak sekarang ini semakin jadi rema dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu ke depan nanti seperti apa. Kita nggak ngerti ke depan nanti seperti apa. Sekarang kita bisa menjalankan iman kita dengan mudah. Tapi tidak selalu yang namanya jalan mudah. Kadang-kadang ada juga yang namanya tantangan dan rintangan. Dan saya berdoa ketika seumpama diizinkan terjadi pun sebuah kehormatan. Dianggap layak menderita bagi Kristus. Artinya gini, kalau engkau memberitakan Injil, terus dicap fanatik, terus dikucilkan, terus dimaki-maki, terus ditolak, itu kehormatan. Kalau saudara memberitakan Injil, Anda bersaksi, terus kemudian dihina, dicemooh, diolok-olok, saya mau ngomong itu kehormatanmu. Itu kehormatan kita. Itu kehormatan. Yang ketiga. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil itu panggilan hidup. Setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen, itu panggilan hidup kita. Mari kita baca Kisah 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia gak mikirin, gak ngurusin lagi. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, to the finish line, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Ini Rasul Paulus radikal sekali. Aku tidak menghiraukan yang lain-lain, nyawa aja tidak, apalagi yang lain, hujan aja tidak, badai tantangan tidak, cemoohan tidak, untung rugi tidak. Ada yang lain. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku bisa mencapai garis akhir. Artinya ada garis start. Dimulai waktu kita memberitakan Injil. Dan kita harus sampai garis akhir. Menunaikan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus
padaku. Itu panggilan hidup kita. Itu panggilan hidup setiap orang Kristen. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Apapun jabatan pelayanan saudara di gereja ini, ketua kelompok selka, bahkan bagian media kah. Saya mau ngomong sama saudara, Anda punya tugas pelayanan untuk memberitakan Injil. Amin. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu, saya tanya, itu apa? Yaitu. Apa itu? Itu memberitakan Injil. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Apa? Keharusan. Siapa bilang pilihan? Siapa bilang besok kita bebas gak memberitakan Injil? Kalau lagi mood, kalau lagi rasanya berkobar-kobar semangat lagi memberitakan Injil. No, itu keharusan. Keharusan. Anda suka nggak suka, Anda nyaman tidak nyaman, Anda malu atau tidak malu, itu keharusan. Saya harap kita mulai menerima hal ini dalam hati kita. Bukan cuma di pikiran. Mungkin ada beberapa di sini yang menerima masih di pikiran. Tapi dimulai di pikiran, saya berdoa masuk di dalam hati kita. Memberitakan Injil itu keharusan. Kalimat terakhir, ini lebih radikal lagi. Sangat radikal lagi. Paling radikal. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Oh, wow. Gak banyak yang berani ngomong begini. Ada yang berani di sini ngomong begini? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saat saudara ada di transportasi umum, di angkot, dan saudara ketemu sama orang baru, kalau itu Paulus yang ngomong dalam hatinya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau saudara masih punya rekan sekerja, relasi bisnis, teman di kampus atau di kos saudara yang belum kenal Yesus, mulai hari ini mungkin Roh Kudus akan mengingatkan kita, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu kewajiban buat kita, tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai prajurit Kristus Yesus yang baik. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Ini panggilan hidup. Ada orang di luar sana yang ngomong, panggilan saya itu musik. I was born for music. Ada orang yang ngomong, panggilan hidupnya itu soccer, sepak bola. Ada lagi yang, ini kan sepak bola mania. Ada yang panggilan hidupnya makanan. Hidup untuk makan, pokok kuliner. Itu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak. Terserahlah, saudara masing-masing punya hobi, punya kesukaan, tidak dilarang. Oke? Paling enak puasa bicara tentang makanan, saudaraku. Itu topik yang paling seru dan membawa kegembiraan buat kita semua. Oke? Ya. Tapi dengarkan baik-baik. I was born for music, I was born for soccer, or anything. Tapi waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab ngomong, kita itu lahir kembali. Kita itu born again. Lahir kembali. Kalau ada orang yang ngomong, aku dilahirkan untuk musik, aku dilahirkan untuk badminton, aku dilahirkan untuk apapun hobi saudara. Dengarkan baik-baik, sejak saudara lahir baru, lahir kembali. Tolong dengarkan baik-baik.
Anda dilahirkan untuk bersaksi, dilahirkan bagi Yesus, dilahirkan untuk memberitakan Injil, dilahirkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Itu panggilan hidup kita, panggilan hidup kita. Anda ketua kelompok sel, Anda anggota kelompok sel, saudara dilahirkan untuk memberitakan Injil. Untuk membawa mereka yang ada dalam kegelapan dipindahkan pada terang Allah yang ajaib. Yang keempat, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena upah, dan ini penting. Di gereja kadang sebagian cuma bicara tentang grace, tentang anugerah. Ada porsi anugerah, ada porsi juga tentang upah. Saya berdoa Anda bukan cuma terima anugerah, saya berdoa Anda terima anugerah dan upah yang besar dalam hidup saudara. Mari kita baca Markus 10 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil ya menderita, ya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali, ini upah. Karena dia kerja, dia menderita, dia menunaikan tugas. Yesus ngomong orang itu akan menerima kembali berapa banyak? 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun, nah ini enggak enak memang. Disertai berbagai penganiayaan karena Anda prajurit. Anda sedang tugas, on duty. Oke? Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tadi saya jelaskan. Ayat 31 baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Jangan saudara merasa sudah lebih maju, sudah lebih lama, sudah lebih dulu, sudah lebih atas, jabatannya di gereja lebih tinggi. Terus kemudian saudara di dalam zona kenyamanan. Hati-hati, hati-hati. Ada banyak orang sudah kehilangan cinta mula-mula. Masih ke gereja, masih pelayanan, masih punya jabatan di gereja. Tapi gak ada lagi cinta mula-mula. Suam kuku. Makanya Yesus ngomong, banyak saudaraku, banyak yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan kendor. Jangan kendor. Kalau awal saudara melayani Tuhan, Anda gila-gilaan buat Yesus. Semakin lama saudara melayani Tuhan, semakin on fire, semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala. Hidup bagi Yesus, melayani bagi Yesus, menderita bagi Yesus. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Nah ini penting sekali, tolong perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Kita bicara tentang upah. Tadi orang yang karena aku dan karena Injil kata Yesus, meninggalkan, menderita dan lain sebagainya, ia akan menerima 100 kembali di zaman ini, sekalipun disertai dengan penganiayaan dan kemudian hidup yang kekal di zaman yang akan datang. Yesus bicara tentang zaman yang akan datang. Yesus bicara tentang yang akan datang, itu kerajaan 1000 tahun. Mari saya beritahu saudara, orang-orang Kristen yang berani bayar harga, menderita bagi Yesus, mereka yang akan diangkat.
jadi raja-raja yang turut memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Gak semua orang Kristen ada perbedaannya untuk turut memerintah. Turut memerintah, bukan sekedar masuk surga. Itu sebuah upah yang dikaruniakan buat saudara dan saya karena kita menunaikan tugas pelayanan. Saya berdoa di sini nanti tidak ada seorang pun yang cuma masuk surga, itu standar paling minim. Kasihan sekali kalau cuma paling minim. Saya berdoa upah saudara besar di surga. Saya berdoa di zaman yang akan datang di kerajaan 1000 tahun semuanya jadi raja-raja yang dipercaya, yang diangkat, yang diberikan mahkota kemuliaan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini alasan kenapa kita butuh, bukan Yesus yang butuh, kita butuh memberitakan Injil. Haleluya. Sekarang sisi yang lain, sisi yang berikutnya. Orang yang menerima pemberitaan Injil. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya. Membuat jiwa-jiwa sadar bahwa mereka butuh Injil. Dan ini tantangannya. Kenapa? Karena waktu saudara bersaksi, mereka belum menerima Yesus. Sesimpel mereka belum merasa butuh. Ngapain saya terima Yesus? Ngapain saya mesti ke gereja? Gak butuh tuh. Tugas kita sebagai pemberita Injil adalah membuat mereka sadar kalau mereka butuh Injil. Itu tugas kita. Bagaimana cara membuat orang merasa butuh dan tertarik untuk Injil? Yang pertama, sadarkan mereka melalui kebutuhan rohani mereka. Jadi kalau saudara nggak pernah bicara tentang kebutuhan rohani mereka, mungkin mereka nggak pernah menyadari. Maksudnya gimana? Sadarkan mereka, Alkitab berkata, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dan semua orang yang berdosa nggak bisa masuk surga. Upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa masuk neraka. Anda ceritakan sama mereka tentang neraka, tentang surga. Cerita aja, kan ada banyak kesaksian tentang surga dan neraka. Yakinkan mereka, heaven is real, hell is real. Surga dan neraka itu nyata. Sadarkan mereka bahwa perbuatan baik kita tidak pernah cukup untuk membuat kita bisa masuk surga. Sadarkan mereka untuk bisa masuk surga, mereka butuh pengampunan dosa. Ini kebutuhan rohani mereka. Sadarkan mereka dulu, ini surga nyata loh, neraka nyata loh, kamu jangan main-main. Dan untuk masuk surga kita butuh pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Sadarkan mereka bahwa hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus. Jadi perlu disadarkan dulu. Anda perlu bicara, jangan gak bicara, Anda perlu bicara. Saudara perlu ngomong sama mereka. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Di luar Yesus yang lain hanya bisa memberikan jalan yang moga-moga masuk surga. Selalu tidak ada yang pasti masuk surga. Gak ada satupun yang bisa memberikan garansi, jaminan pasti masuk surga. Hanya Yesus. Dan memang hanya Yesus ada kepastian untuk masuk surga. Jadi saudara mesti yakinkan mereka bahwa mereka butuh Yesus, butuh pengampunan dosa, butuh Yesus masuk di dalam hati mereka.
butuh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dengan demikian dosa mereka dihapuskan. Yesus sudah tanggung di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus sadar dulu, kalau mereka belum sadar mereka butuh pengampunan dosa. Mereka bahkan gak sempat terpikir, gara-gara kita gak pernah memberitakan, gak pernah ngomong. Mereka gak kepikir kalau orang berdosa masuk neraka. Mereka mungkin sempat sekelebat kepikir, tapi itu mungkin sekian tahun yang lalu. Hidup mereka sudah jalan rutin sehari-hari. Mereka sibuk dengan urusan banyak yang lain, dan mereka lupa, dan mereka gak sadar lagi. Mereka benar-benar butuh pengampunan dosa. Kita perlu bicara tentang pengampunan dosa. Kita perlu bicara ada anugerah di dalam nama Yesus. Ada keselamatan di dalam nama Yesus. Yang kedua, melalui kebutuhan jasmani mereka. Karena kita masih hidup di dunia. Bagikan sama mereka bahwa Yesus bukan cuma jalan keselamatan masuk surga. Bagikan kepada mereka Yesus adalah jawaban. Ketika mereka mengalami sakit penyakit, Yesus adalah jawaban. Ketika mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka, Yesus adalah jawaban. Ketika mereka hidup di bawah kutuk, Yesus adalah jawaban. Yesus jawaban. Jadi mereka sadar, oh ada jalan di dalam nama Yesus. Oleh nama Yesus, sakit penyakit saya bisa disembuhkan. Melalui nama Yesus, kutuk dipatahkan diganti dengan berkat. Melalui nama Yesus, nasib sial saya dirubah jadi nasib yang beruntung. Masa depan yang gilang gemilang. Melalui nama Yesus, kegagalan saya digantikan dengan kemenangan dan keberhasilan. Kita kasih tepuk tangan karena Yesus adalah jawaban segalanya dalam hidup kita. Ya, jadi justru sebenarnya memberitakan Injil yang paling mudah diterima sama orang yang sedang dalam keadaan punya masalah. Karena orang kalau enggak punya masalah, rasa sadar kalau butuh Tuhan itu rendah. Tapi kalau orang lagi punya masalah, mereka enggak mampu lagi, di situ mereka terbuka bahwa mereka butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saat saudara ngerti teman saudara dalam masalah, Anda di samping mereka. Anda dukung mereka. Itu memberitakan Injil. Yang ketiga, melalui kesaksian. Bagikan kesaksian pengalaman pribadi saudara bersama Yesus kepada mereka. Makanya judul khotbah kemarin bulan lalu, My Journey with Jesus. Masing-masing kita pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Bagaimana kita kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana kita mengalami kelepasan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita menemukan arti yang hidup yang baru dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita dipulihkan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saksikan sama mereka. Saksikan juga kesaksian orang lain kepada mereka. Jadi ketika Anda bersaksi, maka itu akan memberi dorongan. Maka itu akan menyadarkan mereka bahwa mereka perlu Yesus. Kalau enggak disaksikan, enggak sadar-sadar perlunya. Kesaksian itu membangkitkan kesadaran orang bahwa mereka butuh Yesus. Jadi bersaksi. Kenapa bersaksi? Karena itu membangkitkan kesadaran. Kalau mereka sadar, enggak usah dipaksa-paksa. Mereka sadar mereka yang butuh, pasti mereka mau terima. Anda perlu bangkitkan kesadarannya bahwa mereka butuh Yesus. Kalau sadar, gak usah dipaksa, mereka akan minta kita antar mereka ke gereja. Mereka akan minta kita untuk ajarin mereka bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan minta supaya mereka bisa dilayani hidupnya, dilayani keluarganya. Kenapa? Orang yang sudah minta seperti itu, karena mereka sudah sadar mereka butuh Yesus. Jadi pemberita Injil, tugas kita adalah membuat mereka merasa sadar. Terus yang terakhir, yang keempat, bagaimana membuat mereka sadar? Melalui hubungan, persahabatan. Kita sering sebut ini friendship evangelism.
Nah, yang ini ada bedanya sedikit dengan membangun hubungan seperti yang biasa kita lakukan dengan teman-teman kita selama ini. Biasanya kalau kita berteman, kita merasa chemistry-nya cocok. Kita merasa sama yang ini kok rasanya saya cocok, enak bergaul sama yang ini. Terus jadi teman kita. Lebih dekat lagi jadi sahabat. Betul? Tapi friendship evangelism ini bukan karena kecocokan. Ini kalau saya sebut adalah pertemanan atau persahabatan dengan misi. Oke? Jadi membangun hubungan karena ada misi supaya mereka bisa diselamatkan. Mungkin Anda nggak merasa cocok secara chemistry. Sifat-sifat mungkin beda sama saudara. Tapi Anda karena menunaikan tugas pelayanan saudara dan juga karena kasih Allah memenuhi hati saudara, kasih itu meluap keluar sama seperti Yesus sudah berkorban bagi kita, sekarang kita berkorban karena kita dipenuhi dengan kasih Allah untuk membagikan Injil, keselamatan kepada mereka. Dan kalau saudara menangkan hubungan, orang itu terbuka hatinya, maka dia akan terima Yesus. Jadi yang pertama, sekali lagi saya ulangi, kita sendiri perlu sadar kita butuh memberitakan Injil. Yang kedua, kita perlu mereka sadar mereka juga butuh Injil, butuh Yesus. Amin. Saya berdoa mulai hari ini dalam nama Yesus, melalui hidup setiap orang yang ada di tempat ini akan ada jiwa-jiwa dipertobatkan, teman-teman di kos dipertobatkan, relasi kerja, bisnis saudara, keluarga saudara diselamatkan, jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan dipindahkan dalam terang Allah yang ajaib. Kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.